Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vincentia Helena Nabila dengan NIM 121190087. Di sini saya akan membawakan materi tentang transitioning from academia to industry. Di mana materi ini saya dapatkan setelah mengikuti webinar bersama Research Academy Elsevier. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Studium General dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Andika Tias Nugraha, SP MSI PhD. Pembicara di sini adalah Dr. Craig Gorin, Dr. Sam Levy, dan Dr. Alicia Amadia. Difference between industrial and academic R&D. Perbedaan antara R&D di lingkungan industri dan akademik mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan, fokus, sumber daya, dan hasil akhir yang diinginkan. Contoh perbedaan utama antara R&D di sektor industri dan akademik adalah yang pertama, ditinjau dari tujuan utama, di mana R&D dalam industri fokus utamanya adalah pada pengembangan produk, teknologi, atau proses baru untuk kepentingan komersial, dan bertujuan untuk menciptakan inovasi yang memberikan keuntungan dalam bersaing dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan pada R&D akademik berfokus pada penemuan ilmiah, eksplorasi konsep teoritis, dan pengembangan pemahaman ilmiah, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan tanpa kepentingan komersial yang mendominasi. Contoh yang kedua adalah sumber dana. R&D pada sektor industri, dananya berasal dari perusahaan itu sendiri dan seringkali berasal dari laba dan pendapatan operasional. Sumber dana tambahan bisa berasal dari investasi eksternal ataupun kemitraan bisnis. Sedangkan pada R&D akademik, bersumber dana utama adalah dari hibah penelitian pemerintah, yayasan, organisasi nirlaba, dan dana pendidikan tinggi. Serta pembiayaan juga dapat diperoleh dari pendanaan swasta, walaupun tidak selalu mendapatkan fokus utama. Contoh yang ketiga adalah waktu siklus proyek, di mana R&D industri jangka waktu proyek cenderung lebih pendek, karena perusahaan ingin melihat hasil dan pengembalian investasi sesegera mungkin. Kemudian pada R&D akademik, proyek R&D akademik cenderung memiliki jangka waktu yang lebih panjang, terutama untuk penelitian dasar yang memerlukan waktu untuk membangun pemahaman yang mendalam. Perbedaan kedua hal tersebut memberikan gambaran tentang fokus dan tujuan masing-masing jenis R&D. Meskipun ada perbedaan, penting untuk diingat bahwa kolaborasi antara sektor industri dan akademik dapat menghasilkan inovasi yang lebih kuat dan berdampak yang positif. Yang selanjutnya, New Skill for Success. Ini mengacu pada keterampilan yang dianggap penting untuk berhasil di era modern yang terus berubah ini, dan mencakup keterampilan yang tidak hanya terkait dengan pengetahuan teknis atau keahlian khusus dalam suatu bidang, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berinovasi dalam lingkungan yang dinamis. Terdapat contoh New Skill for Success yang pertama, yaitu keterampilan berpikir kritis, selanjutnya keterampilan resolusi masalah, keterampilan komunikasi efektif, keterampilan kolaborasi dan tim, keterampilan adaptasibilitas, dan yang lainnya. Juga keterampilan-keterampilan tersebut dianggap penting karena lingkungan bisnis dan pekerjaan saat ini terus berubah dengan cepat akibat adanya teknologi, globalisasi, dan dinamika ekonomi. Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertajam keterampilan ini dapat menjadi kunci keberhasilan di dunia kerja modern. Selanjutnya ada project management, yang terdiri dari team leadership, effective communication, dan stakeholder management. Yang pertama adalah team leadership. Aspek penting dari team leadership dalam project management adalah membuat visi dan mengkomunikasikannya.
Apabila, contoh, seorang pemimpin proyek harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan proyek dan kemudian dapat mengkomunikasikannya dengan jelas kepada tim. Ini membantu memotivasi anggota tim dan memberikan arah yang jelas. Dan contoh selanjutnya adalah membentuk tim yang efektif. Pemimpin proyek harus memiliki keterampilan untuk memilih anggota tim yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai demi mencapai tujuan proyek. Selanjutnya, memberikan dukungan dan bimbingan. Seorang pemimpin harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim, serta membantu mereka dalam memahami tugas mereka dan memberikan saran atau arahan ketika diperlukan. Juga contohnya yang lain adalah mendorong kolaborasi, yaitu memastikan bahwa anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam mencapai tujuan proyek. Yang selanjutnya, effective communication. Dalam project management adalah kunci untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan dengan cara yang meminimalkan risiko kesalahpahaman. Hal ini sangat penting dalam mengelola proyek karena memastikan semua anggota tim memahami tujuan, tugas, dan harapan proyek secara tepat. Beberapa strategi dan praktik untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek yaitu memiliki rencana komunikasi yang jelas dan tepat, serta memberikan umpan balik yang teratur, dan juga menghindari informasi yang tersembunyi. Yang ketiga, stakeholder management. Dalam project management, stakeholder management adalah proses mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan membangun hubungan yang efektif dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stake dalam proyek. Pihak-pihak ini dapat mencakup individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil atau jalannya proyek. Penting untuk diingat bahwa manajemen stakeholder adalah proses dinamis dan membutuhkan perhatian yang terus-menerus sepanjang siklus hidup proyek. Melakukan manajemen stakeholder dengan baik dapat membantu meminimalisir resiko, memastikan dukungan, dan meningkatkan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Networking atau mentorship terdiri dari find complementary collaborators, leverage fast learning and effort, dan build reputation. Sebelumnya, apa itu networking? Networking adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang dalam konteks profesional atau sosial dengan tujuan saling mendukung dan berbagi informasi atau sumber daya. Jaringan ini dapat terdiri dari rekan kerja, kolega, mitra bisnis, atau orang-orang dari industri atau komunitas tertentu. Sedangkan, apa itu mentorship? Mentorship adalah hubungan di mana seorang individu yang memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih tinggi, memberikan panduan dan nasihat dan bimbingan kepada individu lain yang ingin belajar dan berkembang dalam bidang tertentu. Networking dan mentorship adalah alat yang sangat berharga dan penting dalam pengembangan karir dan serta pengembangan pribadi. Melalui networking, seseorang dapat memperluas cakupan kontak profesional, mendapatkan wawasan tentang industri atau bidang tertentu, dan mencari peluang karir. Sementara, melalui mentorship, seseorang dapat memberikan saran berharga dari seseorang yang telah mengalami dan berhasil dalam bidang yang sama. Baik, selanjutnya kita langsung membahas find complementary collaborators. Dalam konteks networking atau mentorship, ini merujuk pada usaha untuk mencari orang-orang atau rekan-rekan kerja yang memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan yang melengkapi atau mendukung apa yang kita miliki.
Dalam dunia bisnis dan pengembangan karir, mencari kolaborator yang saling melengkapi adalah strategi penting untuk memaksimalkan potensi dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Ini berarti mencari orang yang memiliki keahlian atau kompetensi yang kita miliki, namun dapat mengisi kekosongan atau memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai sukses bersama. Selanjutnya adalah leverage past learning and effort. Dalam konteks networking atau mentorship ini, merujuk pada memanfaatkan pembelajaran dan upaya yang telah dilakukan di masa lalu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ini berarti memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari peristiwa atau situasi sebelumnya untuk memahami bagaimana menghadapi tantangan saat ini atau mencapai tujuan baru dalam jaringan atau hubungan seperti dari leverage based learning and effort dan dalam konteks networking or mentorship dapat mencakup hal yaitu mengambil keputusan yang lebih baik serta dapat menghindari kesalahan yang sama. Yang selanjutnya, build reputation. Dalam konteks networking dan mentorship ini, merujuk pada upaya untuk membangun citra atau reputasi yang positif dan kuat di antara rekan-rekan seprofesi, kolega, dan anggota jaringan yang ada di sekitar kita. Ini melibatkan penggabungan integritas, keandalan, dan profesionalitas yang dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Beberapa cara untuk membangun reputasi yang baik dalam networking atau mentorship yaitu adalah dengan integritas. Integritas adalah tetap konsisten dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi, serta menunjukkan integritas dalam tindakan dan keputusan dan membangun kepercayaan. Yang selanjutnya kita akan bahas basic business acumen. Adalah pemahaman dasar atau pengetahuan tentang aspek-aspek fundamental dalam dunia bisnis. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana bisnis beroperasi, bagaimana menghasilkan keuntungan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan bisnis. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, learn the language, dan yang kedua, understand your company. Kita akan membahas yang poin pertama, yaitu learn the language. Dalam basic business acumen, merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan istilah seperti jargon dan bahasa khusus yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Ini termasuk memahami kosakata yang terkait dengan keuangan, strategi bisnis, pemasaran, dan aspek-aspek lain dari operasi bisnis. Memahami bahasa bisnis adalah penting karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan efektif dalam konteks profesional. Ini juga membantu memahami dokumen bisnis, laporan keuangan, dan komunikasi bisnis lainnya. Yang selanjutnya, understand your company. Dalam basic business acumen berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang organisasi tempat kita bekerja atau yang kita kelola. Ini mencakup pengetahuan tentang tujuan, misi, struktur, operasi, budaya, dan perusahaan. Selanjutnya adalah difference in industry. Yang pertama, root interest expertise, di mana mengacu pada kombinasi dari minat yang luas dan pengetahuan yang mendalam atau keahlian dalam berbagai bidang atau industri. Seseorang dengan broad interest expertise memiliki minat yang mencakup berbagai topik atau industri dan mungkin memiliki keahlian yang signifikan dalam beberapa dari mereka. Dalam konteks difference in industry,
Kombinasi dari minat yang luas akan membuat pengetahuan yang mendalam dapat menjadi aset yang berharga. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membawa perspektif yang unik dan wawasan mendalam ke berbagai situasi atau tantangan yang mungkin muncul dalam berbagai industri. Yang kedua adalah scientific and personal development, yang dimana mengacu pada kombinasi dari pengembangan ilmiah dan pengembangan pribadi atau keterampilan antar pribadi. Ini mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmiah atau teknis tertentu, sekaligus memperbaiki keterampilan sosial, kepemimpinan, dan aspek pribadi lainnya. Dalam konteks difference in industry, kombinasi dari pengembangan ilmiah dan personal memiliki dampak yang signifikan. Yang selanjutnya adalah emphasis on impact. Dalam konteks difference in industry, ini berarti fokus pada hasil atau konsekuensi dari tindakan atau inisiatif dalam industri tertentu. Ini mengacu pada upaya untuk mengukur dan menilai dampak positif atau perubahan yang signifikan yang dihasilkan oleh kegiatan atau keputusan yang diambil dalam industri. Baik, slide selanjutnya adalah make your CV outstanding. Yang pertama, experience abroad adalah elemen yang dapat membuat CV Anda menjadi lebih menonjol, serta ini menunjukkan kepada calon employer bahwa Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan lingkungan baru, serta memiliki keterbukaan terhadap pengalaman global. Beberapa cara untuk memasukkan experience abroad dalam CV adalah dengan yang pertama, memasukkan bagian pengalaman kerja atau internship. Jika Anda memiliki pengalaman kerja atau magang di luar negeri, buat entry terpisah untuk ini, dan kemudian bagian pengalaman kerja atau internship, serta berikan nama perusahaan atau organisasi, serta lokasi, jabatan atau peran Anda, kemudian tanggal keterlibatan Anda. Yang kedua, kita dapat memasukkan pendidikan di luar negeri. Jika Anda belajar atau menempuh pendidikan di luar negeri, sertakan ini dalam bagian pendidikan CV Anda, termasuk nama, intuisi, lokasi, program studi, dan tanggal lulus. Dan Anda juga dapat memasukkan keterampilan Anda dalam berbahasa asing. Yang selanjutnya adalah track record atau catatan kinerja. Adalah bagian penting dari CV yang menunjukkan riwayat pencapaian dan kinerja profesional Anda. Dan ini mencakup daftar prestasi, proyek, atau inisiatif yang telah Anda capai selama karir Anda. Dan jangan lupa memasukkan track record yang kuat dalam CV Anda akan dapat membuatnya lebih menonjol dan menarik perhatian calon employer. Yang ketiga, kita akan membahas tentang internship atau trainship. Mencantumkan pengalaman magang atau internship atau juga trainship yang relevan dalam berharga dalam CV Anda dapat membuatnya lebih menonjol dan menunjukkan potensi Anda sebagai kandidat yang berbakat. Contoh tips untuk memasukkan internship atau trainship dalam CV Anda adalah yang pertama, judul yang jelas. Gunakan judul yang jelas seperti internship, experience, atau trainship untuk menandai bagian ini dalam CV Anda. Tips yang kedua adalah nama perusahaan. Sertakan nama perusahaan atau organisasi tempat Anda melakukan magang atau internship atau trainship. Tips ketiga, tanggal dan durasi. Sebutkan tanggal durasi Anda mulai dan selesai dari pengalaman tersebut, serta memberikan konteks waktu pada calon employer. Contoh keempat, deskripsi pekerjaan. Jelaskan tugas dan tanggung jawab yang Anda lakukan selama magang atau trainship. Fokuskan pada pencapaian atau kontribusi khusus
yang Anda bawa ke tim atau proyek. Tips kelima, keterampilan yang dikuasai. Sebutkan keterampilan atau kompetensi yang Anda kembangkan selama magang atau transit, termasuk keterampilan teknis, interpersonal, dan analitis. Serta masih banyak tips-tips yang lainnya, yaitu contohnya ini inisiatif khusus, hasil atau dampak positif, penghargaan atau pengakuan, kaitan dengan posisi yang dilamar, pelajaran dan pembelajaran, bahasa, dan jangan lupa masukkan bahasa yang jelas dan tepat. Serta ingatlah bahwa pengalaman magang atau transit adalah peluang untuk menunjukkan potensi Anda sebagai calon yang berdedikasi dan berbakat. Pastikan untuk menonjolkan keterampilan dan kontribusi Anda selama pengalaman tersebut dalam CV. Yang selanjutnya adalah prize or award, memasukkan penghargaan atau prestasi. Prestasi atau penghargaan ini yang Anda peroleh dalam CV adalah cara yang sangat efektif untuk membuatnya lebih menonjol. Ini menunjukkan kepada calon employer bahwa Anda diakui atas kontribusi atau keunggulan Anda dalam bidang tertentu. Selanjutnya, fellowship atau grant. Mencantumkan fellowship atau grant dalam CV Anda adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan bahwa Anda telah mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk penelitian proyek Anda. Yang selanjutnya adalah the value of a transit. Yang pertama yaitu selection process, yang kedua application, dan yang ketiga adalah interview. Yang pertama adalah selection process, terdapat highly competitive dan low success rate. Dalam konteks the value of a transit, rasa highly competitive dan low success rate merujuk pada tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah dalam melakukan transit atau magang. Jika sebuah transit memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat keberhasilannya rendah, itu memungkinkan untuk menunjukkan bahwa transit tersebut dianggap sebagai peluang yang sangat baik dan diinginkan oleh banyak orang. Orang-orang yang berhasil mendapatkan transit dalam situasi seperti ini mungkin memiliki kualifikasi atau keterampilan yang sangat dihargai, atau mereka mungkin telah melalui proses seleksi yang ketat. Oleh karena itu, memperoleh transit seperti ini bisa dianggap sebagai prestasi yang berharga dan menunjukkan kompetensi dan ketekunan calon tribe. Yang ketiga, interview. Ada who are you and what do you do? Who are you? Siapakah Anda? Jawaban yang paling umum dapat kita berikan adalah contoh. Saya Vincenti Helnadila. Saya memiliki latar belakang dalam bidang teknik industri dan saya memiliki pengalaman dalam pemrograman atau keterampilan utama seperti keterampilan dalam aplikasi Liku. Serta saya sangat tertarik dalam manajemen. Itu adalah contoh jawaban yang umum. Contoh khusus, saya adalah seorang lulusan teknik industri dan pengalaman 2 tahun sebagai insinyur di perusahaan teknologi terkemuka. Saya memiliki keahlian dan desain sirkuit dalam pengembangan perangkat keras. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan pemrograman C++ dan Python. What they do? Apa yang mereka lakukan? What they do? Jawaban ini mungkin akan sama seperti jawaban who are you? Penting sekali untuk mempersiapkan jawaban yang jelas dan ringkas untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebelum wawancara. Ini akan membantu Anda, akan membantu kita dalam memberikan gambaran yang baik tentang diri kita dan memahami perusahaan atau organisasi yang dilamar. Selanjutnya, job position recruitment process. Ini terdiri dari selection process, selanjutnya ke application, dan selanjutnya melakukan tes, dan di tahap akhir ada interview.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.